Sobat TV dimanapun Anda berada, selamat sepanjang waktu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita berkunjung ke rumah salah satu kepala sekolah inspiratif di Kabupaten Tangerang, masih muda dan tidak asing lagi bagi saya juga karena saya sering berkunjung di sini. Ada Bapak Aan Angsor. Dan kali ini saya juga tidak sendiri karena saya ditemani oleh wanita cantik di antara laki-laki yang ganteng. Paling cantik. Iya, yakni Halisa Astuti. Siapa dulu? Halo Sobat Ada TV, kali ini Kak Adam bersama saya Halisa Astuti. Ya, kemarin nggak diajak saya. Oke. Enaknya manggilnya Bapak apa nih? Ya. Bebas lah. Bebas. Bebas aja. Mau sayang juga nggak apa-apa ya. Jangan sayang. Gimana kalau Abang aja ya. abang aja karena masih muda. Ya, Heeh. panggil abang aja nggak apa-apa. Bang Aan. Ya. Ya, siap. Aan. Mudah-mudahan nggak keceplosan saya juga lah. Ya. Biasanya manggilnya Bapak juga. Oke. Kali ini kita di kediamannya Bang Aan dan kediamannya juga tidak jauh dari sekolahan yang udah mewah, udah gede, udah besar dan muridnya banyak juga. Nih, kita akan menggali ataupun kita akan mencoba bertanya rahasia atau tips-tips untuk mempunyai sekolahan yang super mewah menurut kita ya. Ya, Kalau di kecamatan kita belum ada sebenarnya. belum Di ada. Kecamatan Projo Ini belum saya ada. ini sih sering dengar Jaya Buana, Iya, sekolah di gitu. Jaya Buana, dan tetangga-tetangga saya pun sekolahnya di Jaya Buana. Iya, gitu. Jaya Buana. Makanya ya, kita penasaran nih, dan Sobat Ada TV juga pasti penasaran kan, sekolah Jaya Buana seperti apa. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Bang Sebelum Aan. kita ke situ, Bang, Jaya Buana itu diambil dari kata apa dan artinya apa? Namanya, sih? Nama namanya. Jaya Buana itu dari Jaya mana? Buana, Jaya udah Buana. diingat. Baik. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat TV ya. Ada TV. Ada TV. Selamat datang di Saung Jabun, Saung inspirasi buat masyarakat Jaya Buana yang suka ngopi, kopdar dan berdiskusi terkait program-program yang ada di SMK Jaya Buana. Pada sore hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu tokoh-tokoh muda nih yang inspiratif. Ada Bang Adam, ada Mbak Lisa ya, terkait lagi rame-ramenya podcast ya. Ya. Podcast di mana-mana rame. Tidak hanya anak gaul Tangerang kota, tapi Tangerang Kabupaten pun saya pikir banyak yang sudah mainannya podcast ya di dunia digital saat ini. Mungkin kalau Jaya Buana berawal dari rembuk intra keluarga. Jadi kita kan ada dinaungi oleh Pondok Pesantren Riyadul Jannah namanya. Lembaganya itu ada Pondok Pesantren, ada MTS yang lahir pada tahun 2009. Dan Jaya Buana itu lahir pada tahun 2012 di bulan September tanggal 22. Itu lahir SMK Jaya Buana. Ya, MTS lahir tahun 2009, itu disupport oleh Australia Indonesia Basic Education Program dari program AIBEP dari Kemitraan Indonesia dengan Australia. Terus karena antusiasme dari masyarakat sekitar, jadi lulusan ini mau kemana gitu kan? Akhirnya rembuk dengan berbagai macam masukan-masukan. Tadinya mau MAK, terus mau SMA, gitu, mau MA. Beberapa alumni kita juga menganjurkan, alumni pondok pesantren dan alumni MTS-nya juga pengennya ada SMK kejuruan yang memang konsumtivitas di wilayah kita ini kan mayoritas pengennya langsung kerja. Betul. Ya kan? Dan kita tahu bahwa Kecamatan Gresik ini ditopang oleh kecamatan-kecamatan yang berbasis industri. Salah satunya kawasan Balaraja, Cikupamas, gitu, Cikande dan Jati dan lain sebagainya. Alhasil rembuk bersaudara dari anaknya Abah Kiai Haji Rasidi ini dengan
Ibu Haja Sartuna almarhum itu kita rembuk untuk membuat SMK akhirnya. Namanya itu Jaya Buana tuh lahir dari masukan kakak saya, Bapak Ustadz Mustakiri, yang sekarang beliau kepala SD negeri di salah satu kecamatan Kresek di SD Racelat, dan beliau juga saat ini menjabat sebagai ketua PGRI di kecamatan Kresek. Dan tadi pagi barusan saya dapat kabar dia juga dipercaya oleh Pak Camat untuk jadi ketua LPTK di kecamatan. Gitu, jadi double job tuh. Double job. Iya. Jaya Buana itu namanya, Jayanya itu Jaya itu kejayaan, ya, Buananya itu pucuk kejayaan. Ya, tadinya Kejayaan. ya pucuk ya atau puncak ya, puncak kejayaan. Jadi filosofinya dari situ, dan kita sebagai anak dari Abah memberikan mengikuti aturan atau adat keluarga kita, atau khasnya keluarga besar Abah Kiai Haji Rasidi. Jadi untuk menentukan nama itu kami tidak gegabah menentukan. Ada adat istiadat internal keluarga kita yang memang menganjurkan untuk seperti ini dulu, untuk seperti ini. Kita nemu nama itu juga kurang lebih sekitar 3-4 bulan baru kita ketemu. Ada yang puasa dulu, ada yang ya macam-macam lah. Jadi ada tradisi kita untuk mendapatkan nama yang the best. Gitu. Sebuah nama adalah sebuah cerita. Ya. Sama sih, saya juga namain anak juga bang, namain anak juga sama Curhat sih. dulu nih. Melalui puasa terlebih dahulu. Puasa terlebih dahulu. Pendekatan dulu sama. Waktunya dulu dihitung gitu kan. Pendekatan sama Allah dulu. Gini bang, apakah benar cita-cita atau impian abang itu yang sekarang itu terwujud? Apakah punya cita-cita atau impian yang lain waktu sebelum memimpin di SMK Jaya Buana? Sebelumnya memang kalau ngomongin cita-cita pasti setinggi langit ya. Betul. Kita dari zaman setelah saya analisis dari zaman saya SMP, saya bergaul dengan teman-teman yang hobi bola, terus hobi nonton kartun ya, nonton Subatsa, kita pengen jadi pemain sepak bola akhirnya. Gitu. Terus SMA nonton lagi film Slamdang Slamdang itu kita akhirnya pengen jadi pemain basket gitu kan. Jadi sebenarnya masa-masa itu memang masa-masa mencari jati diri kita. Terus kita kuliah, kita aktif di beberapa organisasi, ada di himpunan mahasiswa jurusan, di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kebetulan saya ketua BEM di tahun 2013 dulu di Untirta. Jadi kita pengen juga berfilosofi, pengen jadi pejabat, pengen jadi wakil bupati, pengen jadi gubernur dan lain sebagainya gitu kan. Ada banyak pemikiran-pemikiran terkait masa depan gitu. Ya saat ini sih ya alhamdulillah saya sih banyak bersyukur aja pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di titik ini kita banyak dipercaya oleh masyarakat. Banyak dipercaya. Salah satunya ya antusiasme orang untuk masuk ke Jaya Buana. Mungkin sampai situ dulu deh. Kalau ngomongin angan-angan pasti kita pengen lebih lagi. Iya, karena saya juga pun sama sih. Ya, kan? Kalau cita-cita dari SD pengen jadi Spiderman. Karena Ya. nonton TV dulu kan dari Spiderman, Power Ranger gitu Ya. sampai Subasa gitu ya kan. Sama kan seperti itu. Dan pernah pengen menjadi Subasa juga jangan-jangan. pengen jadi Subasa sampai ke SSB gitu. Kok pada ketawa ya? Tim-tim kita. Aduh. Jangan bisa. Nih, lanjut nih Bang Aan ya tadi. Iya. Bang Aan. Di sini kita ingin menanyakan juga bagaimana cara memandang sebuah kesuksesan atau tolak ukur kesuksesan di sudut pandang Bang Aan seperti apa sih? Tolak ukur kesuksesan sih kalau buat saya minimal kalau kita berkendara saling tegur sapa. Hal itu. Iya. Jadi saat ini saya dan Aan saat ini dengan Aan yang dulu masih tetap sama. Saya tetap berkomunikasi, bersilaturahmi dengan lingkungan. Kalau di sini tuh banyak paguyuban ya di Kemuning tuh. Ada OPMT, ada paguyuban sepak bola atau lingkungan sekitar lah. Dari dulu sampai sekarang kita masih tetap sama. Jadi tolak ukurnya ya tetap saling silaturahmi, jangan sampai putus.
silaturahminya tuh tidak ada tendensius antara dulu dengan sekarang. Jadi kalau dihitung dengan materi saya pikir nggak selesai. Tapi kalau diukur dengan silaturahmi dari dulu sampai sekarang masih tetap sama. Ya, gitu aja sih. Minimal lagi naik mobil di perempatan Medan kita buka kaca jendela untuk sapa tukang ojek, teman-teman ojek. Dulu zaman saya kuliah atau zaman saya SD mungkin jalan kaki, kadang ada teman orang tuanya ngojek juga itu dianterin dengan gratis dan lain sebagainya. Sampai sekarang dia masih di situ, ya tetap saya saling silaturahmi. Minimal buka kaca lah gitu. Itu aja sih. Menarik ya. Tolak ukur kesuksesan menurut Sederhana lah. sederhana ya. Ya, semua orang bisa sukses. Ya. Tapi ini Bang Adam, ini ada piala. Nah, ini ada Ini piala apa sih? trofi Kepala Sekolah Inspiratif Sekabupaten. Sekabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Sekabupaten. Luar biasa. Dapat ini kepala sekolah gelar kepala sekolah inspiratif itu kayak gimana sih? Mungkin apa namanya? Alhamdulillah sih ya, dari tahun ke tahun mungkin pialanya juga masih ada tuh yang 2000 berapa tuh ya, 2018 sampai 19 kita juga dinobatkan sebagai kepala sekolah muda dan berprestasi 2018 gitu kan. Terus sekarang kepala sekolah inspiratif ya, mungkin karena bergelut di dunia bursa kerja khusus kali ya, makanya kepala kantor cabang dinas pendidikan provinsi Banten di wilayah Kabupaten Tangerang memberikan sebuah stimulus untuk lebih meningkatkan lagi kinerja kita gitu di dunia bursa kerja khusus. Kebetulan saya juga ketua BKK di Kabupaten Tangerang, sehingga hal-hal yang sifatnya sensitif di dunia industri biasanya ditampung di kita. Karena di Jabun kita punya Grand Ballroom di lantai 3 itu biasanya untuk kegiatan-kegiatan perekrutan di industri, langsung dari SMK ke industri. Mungkin inspiratifnya di sana aja gitu, nggak yang lain sih gitu. Tapi sih yang saya lihat ya muda gitu ya pas lah gitu, masih muda, menginspirasi kita semua gitu sebagai yang lebih muda lagi gitu. Gak mau saya disebut tua juga. Lanjut Lisa, mungkin ada lagi? Iya, tadi kan saya duduk di depan kantin nih Bang. Terus ada siswa-siswi Jaya Buana yang memang mau pulang tapi kendaraannya didorong Ya. Itu tujuannya biar apa dan terinspirasi dari mana? Apa inisiatif sendiri Bang Aan atau? Sebenarnya banyak masukan dari dari guru-guru ya, karena kita kan kerja tim, bukan hanya satu center ke kepala sekolah. Mungkin di sini juga ada Pak Iqbal, ada Pak Riswanto di sana, sering memberikan masukan-masukan. Baru ada kita studi tiru beberapa SMK ya. Kebetulan kan SMK kita kan dibina oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU. Terus kita juga bisa visitasi atau studi tiru. Kemarin kita ke SMK favorit di Indonesia, yaitu SMK Mitra Industri yang ada di kawasan MM 2000 di Cikarang. Gitu. Jadi ternyata sekolah A begini, sekolah B begini, sekolah C begini. Kita ambil yang cepat, yang bagus, yang bisa diterapkan kita. Salah satunya budaya kerja. Seperti itu ya, bagian dari budaya kerja dari industri. Gitu. Di industri kalau kita cek di beberapa industri yang sudah bekerja sama dengan Jaya Buana, jadi untuk masuk ke parkiran itu harus dimatikan dulu. Itu bentuk attitude budaya kerja yang diterapkan di industri tersebut. Jadi kita terapkan juga di sini. Sekolah. Ya. Ini menarik sih Bang. Soalnya saya baru ngeliat Ya. Tapi kalau datang pagi-pagi ya, Pak Iqbal ya, bisa dari depan udah matiin, udah dorong. Dan jadi di sininya nggak berisik juga nyampe sini. Polusi juga ya? Polusi juga, gitu. Kayak gitu-gitu. Ini itu siswa-siswi ini tuh pada patuh semua ya di peraturan tersebut, apa yang ada kendala? Kita sosialisasikan dulu, khususnya kepada yang terhormat nih para wali murid saya semuanya. Terima kasih banyak atas kerjasama yang hebat. Berkat wali murid yang hebat-hebat sehingga siswa-siswi juga hebat-hebat. Jadi kita sosialisasikan dulu kepada wali murid, baru kita aplikasikan di kita. Mau didampingin anak-anak OSIS ya kita ya. OSIS dari jam 6:30 udah pada standby mereka.
Bahkan kadang pulangnya jam 9 malam. Wow. Ya pembina OSISnya hebat-hebat lah. Kan pembina OSISnya juga ada di sini kan. Iya. Tepuk tangan dulu dah untuk pembina OSISnya. Jadi nggak ada kesenjangan antara siswa dengan dewan guru. Gitu. Ya, Jadi enak nyaman semuanya. gitu. Pantesan jadi gede kayak gini. Jadi inspirasinya tidak hanya dari kepala sekolah, dari guru-gurunya, pembinanya, semuanya. Jadi tidak satu center di figurnya di Kepseknya. Semuanya punya figur dan punya andil untuk membesarkan sekolah. Karena pada dasarnya teorinya yang paling bagus adalah teori saling membesarkan satu sama lain. Cocok dengan namanya Jaya Buana, Buana ya. pucuk kejayaan. Gitu ya. Sambil diminum atau Aduh. Diminum dulu. Diminum saya ngopi aja lah. ya. Takut habis kopinya di Oh, gitu. ayam. Ini kan dari ini ya Bang 2012 ya. Ah. Pasti kan banyak perjalanan gitu ya. Pasti pernah jatuh bangun gitu ya. Aduh, banyak sekali, banyak. Banyak ya. Banyak. Saya mau bertanya kayak gini. Di saat terjatuh, cara Abang nih, di saat terjatuh, mau bangun lagi itu kayak gimana tuh? Bangunnya lagi. Pasti kan kalau udah jatuh mah, kalau kita yang nggak kuat mental, pasti terus tuh. Lama ini kan 2012, sekarang 2022. Dengan cepat, dengan pesat, udah ada gedungnya tinggi, gitu, Bagus. mewah. Mewah ini. Caranya tuh Bang, cara dari jatuh ke bangunnya. Jatuh ke bangunnya. Ya. Kita konsisten aja. Konsisten. Konsisten. Kebetulan saya hobi banget sekolah ya. Ya. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya belajar juga dengan teman-teman di Ikatan Pelajar Internasional, dengan teman-teman yang sekolah di Oxford, di Queen University, terus di Ohio University, banyak memberikan masukan-masukan. Salah satu konkretnya adalah kita punya Renstra, rencana strategi. Dari Renstra yang dituangkan ke dalam misi itu kan selama 4 tahun. Dan Renstranya itu benar-benar kita jaga. Karena waktu itu Jaya Buana belum punya gedung sama sekali. Iya. Gedung 2013 bangun dengan diisi oleh beberapa beberapa gedung. Terus kita jumlah siswanya sangat sedikit, masih kurang lebih sekitar 170-an orang. Sekarang alhamdulillah kita siswanya terbanyak swasta seprovinsi Banten. Ada berapa tuh? Ada 2.000 siswa. Wow. Dari 170-an menjadi 2.000. Ya. Pesat. Cepet. Kalau menurut saya waktu yang sangat cepat dari dunia pendidikan itu waktu yang sangat cepat dari 2012 sampai 2022 sampai 2000. Ini sekolah swasta terbanyak siswanya seprovinsi Banten. Makanya Luar biasa. tagline kita sekolah swasta kudu rumasa. Sekolah Ya. swasta Kudu kudu rumah. rumasa. Iya. Itu kudunya tuh ada irisan dari kampung Tenggeres ke Muningnya di Kreseknya. Rumasanya ya kita tahu lah. Iya. Iya. Bahasa-bahasa kita semua. Iya. Kudu rumasa. Harus Iya, tahu betul. diri gitu loh. Iya. Ya betul. Tahu diri. Beberapa tahun lalu tuh Bang, saya lihat kan Abang nih ke Old Trafford kalau nggak salah ya, Ya, ke betul. Inggris gitu. Ngapain itu Bang? Ya paling tidak bisa tahu lingkungan luar negeri ya, seperti apa, budaya di sana seperti apa. Kita menjajah ke luar negeri bukan hanya sebatas jalan-jalan, Iya. tapi juga belajar budaya, belajar kulturnya, dan yang paling penting lagi belajar pendidikannya di sana. Itu aja sih. Kalau ngupas-ngupas vocation nantinya, Iya. ya Iya. bias kemana-mana gitu. Kayak kemarin saya juga baru pulang dari Sulsel tuh, visit di 8 kabupaten kota di sana. Ya saya dengan istri dan anak ya belajar juga budaya kultur di Sulawesi seperti apa. Karena saya sempat tinggal di Sulawesi Tenggara lama juga gitu, ke Wakatobi, ke Bau-Bau. Sekarang diajak oleh teman-teman Bugis untuk berkunjung di Sinjai Borong di budaya Bugis yang benar-benar bagus ya di Sulsel, karena ada ciri khas tersendiri. Ciri khasnya nggak mesti dikupas di sini nanti lama lagi.
Oke, kan saya ini dari penggiat literasi juga ya, Bang ya. Nah, di sini kan menerapkan di pendidikan itu kurikulum 2013 masih ya. Nah, 15 menit sebelum pembelajaran itu kan harus membaca buku terlebih dahulu. Oke. Ya. Nah, di sini diterapkan atau tidak tuh, Bang? Sama diterapkan juga. Kalau kita di sini punya kurikulum yang baru ya, karena Jaya Buana saat ini dinobatkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Jadi 2019 kita diberikan amanat oleh Kemendikbud melalui Dirjen Vokasi sebagai SMK Center of SMK Revitalisasi 2019. Terus naik level lagi saat ini kita 2020 dinobatkan sebagai SMK Center of Excellence. Terus 2021 kita naik grade lagi SMK Pusat Keunggulan, dan 2020 juga saat ini kita masih tetap menjadi SMK Pusat Keunggulan. Nah, kurikulumnya beda, bukan kurikulum K13 lagi. Kurikulumnya baru. Apa sih kurikulumnya? Kurikulumnya namanya Kurikulum Satuan Operasional Pendidikan, KOSP. Yang dimana semuanya kurikulumnya itu di konsep sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Budaya kerja, P5BK, kayak gitu semuanya dikembalikan lagi ke sekolah. Tapi memang harus seperti itu sih. Dari 15.000 dipilih 980 sekolah. Salah satunya di Kampung Tengger ini yang sekolah swasta kedua masa masuk dalam sekolah unggulan kita. Gitu. Keren. Keren sesuai dengan namanya. Pucuk Kejayaan. Jaya sekali. Kejayaan. Berarti ya tidak usah diragukan lagi ya. Nah, kan sekarang nih tentang PJJ ya. PJJ. Bang, kemarin kan hampir 2 tahun tuh. Ya hampir 2 tahun ya kalau nggak Betul, salah ya. 2 tahun. Hampir 2 tahun gitu. Setelah 2 tahun sekolahnya di rumah, PJJ pembelajaran jarak jauh. Dan sekarang baru masuk nih, ya kan baru masuk, tapi Di-stop terbatas lagi. juga, Ya. dan sekarang di stop lagi. Ya. Aduh, rasanya kayak gimana ini, Bang? Perasaannya pasti shock juga. Shock juga, tapi demi kepentingan kesehatan dan ekonomi bangkit sesuai dengan arahannya Pak Presiden dan arahannya Pak Menteri, turun ke Pak Gubernur, turun ke Pak Kadis, turun ke Pak KCD, turun lagi ke kepala sekolah. Ya, kami sangat mendukung program-program yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota. Tujuannya pasti filosofinya pemerintah tidak mudah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya pahit, manis, dan perih ya. Pasti pemerintah punya andil yang hebat untuk peradaban pendidikan di Indonesia. Salah satunya mungkin di stop dulu untuk pembelajaran secara langsung. Tapi pernah nggak tuh ada orang tua protes datang ke rumah? Pernah, pasti ada, dan lebih dari 10 bahkan 30-an ya, karena kita di ruangan konseling kita juga banyak. Tapi paling tidak kami memberikan win-win solution bagi teman-teman atau para wali murid yang pengen anaknya pembelajaran tatap muka terus, ya kita kasih kebijakan-kebijakan yang salah satunya yang sensitif banget tuh anak nggak punya handphone. Nah gitu, anak yang kurang mampu. Akhirnya kita berikan alternatif, silakan yang tidak punya handphone, tidak punya fasilitas digital, kita siapkan laptop, kita siapkan komputer untuk mereka juga ikut pembelajaran online, tapi hadir di sekolah secara terbatas. Itu aja. Jadi difasilitasi oleh sekolah. Apalagi yang yatim piatu udah pasti pokoknya prioritas. Kita punya anak asuh yatim dari 2000 siswa mungkin sekitar yang kelas 3 aja 147-an, mungkin sekitar 500-an ya anak-anak yang saya sebagai anak bapak asuhnya lah gitu. Iya. Kebetulan itu, Bang, saya kan punya anak asuh nih, anak yatim, dan bapak juga di sana lah.
ada 110 bisa lah kali ya, nanti kita Boleh. ngobrol di Boleh, layar ini. boleh kita bisa ngobrol-ngobrol. Ngobrol lebih lanjut Eh, lagi. Pokoknya kalau yang di sini yang usia lulus SMP ya, udah karpet merah. Mereka punya peluang untuk lulus dengan tanpa biaya, 0 rupiah. SPP segala macam, biaya pendidikan, ya kan? Itu udah wasiat almarhum almarhumlah Umi Haja Sartuna, orang tua saya selaku pendiri Jaya Buana, pendiri pondok pesantren, pendiri yayasan, udah wasiat kepada kami, pada saya juga sebagai anaknya, untuk memberikan karpet merah kepada mereka yang 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 membutuhkan, membutuhkan. ya. Jadi tetap ya untuk bermanfaat untuk lingkungan atau Lingkungan. masyarakat sekitar. Kalau dan ngomongin masyarakat almarhum banyak, tuh ya. saya udah nggak bisa berbicara banyak. Iya. Mudah-mudahan amal ibadah almarhum Umi Haja Sartuna binti Aisyah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti berarti nanti kita kan ada anak SMP juga, nanti kita coba ngomongin, nanti kita arahkan ke sini juga untuk anak-anak, karena anak yatim kita juga udah di SMP ada beberapa Ya. nanti kita Boleh. ngobrol lebih lanjut Di belakang kamera. Di layar. belakang kamera boleh. Karena ketua penerimaan peserta didik baru juga ada Pak Riswanto. Bisa ke Pak Iqbal juga bisa. Iya. Bagian dari ibadah juga kan? Ya. Kita juga. Dan anak-anak yang yatim piatu itu kita biasa ada uang saku. Bukan santunan. Kalau santunan ya beda lagi. Itu ada uang saku gitu. Oke. Sebenarnya masih banyak yang Masih pengen banyak banget diobrolkan pertanyaan-pertanyaan. ini, Ya. Uh, Belum ngomongin industri, belum iya. ngomong wah, Aduh, Bisa ini luar biasa. penuh nantinya. Iya, jurusan kita belum. Jurusan. Dan nanti kita di season yang kedua ya, biar nanti kalau Boleh. penasaran sobat-sobat ada TV, nanti kita berkunjung lagi di sini. Semoga Bang Aan juga nggak bosan juga dari Semoga sehat selalu nih. Bang Amin, Aan. amin, amin. dimurahkan rezekinya, Amin, dipanjangkan amin. usianya. Amin. Saya dilihat kan aktivitasnya memang padat sekali ya. Ya. Padat kalau dari sosial medianya. Saya, Oh, luar saya pantau biasa. terus sosial medianya karena saya berteman juga. Oh, gitu? Mengikuti beliau. Oh iya, baik. Kalau saya ya memang dari dulu nih. Nah, ya. Pengen jadi Bang Aan juga sebenarnya. Amin. Ini menginspirasi banget ya. Iya. Untuk para sobat TV nih, jangan lupa tonton terus nih ada TV karena bakal ada sesi selanjutnya nih bareng Bang Aan. Dan pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, sekarang kan udah mau ujian. PPDB udah dibuka belum? Sudah, PPDB sudah dibuka alhamdulillah. Heeh. Jadi tahun ini kita sudah jalur gelombang 1 kayaknya sekarang. Karena sudah gelombang prestasi sudah sold out. Kurang lebih sekitar 350 siswa sudah join untuk siswa baru, dan belum lagi yang dari alumni MTS-nya sekitar 280-an. Jadi di save-nya sudah sekitar 580 siswa yang sudah join. Kuota berapa kuota? Kuotanya Ini banyak banget nih cukup 700 aja kali ya, 700 kuotanya. kuotanya. Sekarang yang join udah 500. Sudah 500. Tuh, udah tinggal 200 lagi sobat ada TV yang punya anak, yang punya saudara, yang punya keponakan ataupun yang lain sebagainya, tetangga. Silakan Yang Silakan mau masuk, hubungi aja, nggak daftar apa-apa. aja langsung. langsung aja. follow di akunnya Jaya Buana, Buana. SMK Jaya Buana. SMK juga. Itu YouTube-nya SMK juga ada? sudah ada, Oh, kita sudah sudah alhamdulillah. aktif juga. Tinggal notif kayaknya. Tinggal notif. Ya, tinggal notif YouTube kita sudah 2000 lebih. Wow. Ya, Berarti sudah kita 2000 lebih. ketinggalan ini, Ketinggalan ketinggalan belum kita. ikuti. Nanti Ketinggalan karena Kita alhamdulillah teman-teman sobat ada TV, digital marketing kita dibina oleh sekaligus promosi, mudah-mudahan nanti Pak Direktur juga nonton. iya, amin. Sudah dipromosikan, sudah dibina oleh Diandra Academy Kompas Gramedia Group. Terima kasih sama Kompas Gramedia sudah membina digital marketing kita, mulai dari aset-aset digital kita, dari website, dari Twitter, dari Instagram, dari TikTok semua sampai sosmed. ke kita dibina sampai nanti di tahun 2022. 2022. Thanks juga buat teman-teman Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia dan UGM sudah support
sosial media kita juga ya, karena kita juga dibina. Kalau dari Untirta membina kita di kejuruannya, kalau dari Lembaga Manajemen Bisnis UI membina terkait masalah digital marketing buat kita. Mantep. Dan satu lagi nih, tahun ini kita buka jurusan baru, Bang Adam ya, Mbak, jurusan baru kita tahun ini karena ini rekomendasi dari industri ya, dari PT beberapa industri lah yang memang sudah rutin mendevelop alumni kita ya. Tahun ini kita langsung ya ke sekolah. Rekom langsung, tolong dong tahun ini buka jurusan baru gitu. Jadi nggak gegabah lah kalau kata orang Tenggernya gitu, nggak gegabah, ujuk-ujuk buat jurusan baru gitu. Iya. Jurusannya tahun ini kita buka jurusan teknik mesin ya, teknik mesin, terus teknik desain fashion yang hobi model modeling, bukan desainnya. Jadi nyambung dengan jurusan teknik komputer jaringannya. Terus yang terakhir kita buka jurusan teknik listrik. Ya, jadi 3 jurusan ini 3 jurusan baru ditopang oleh industri besar, salah satunya PT. Thank you banget buat Pak Direktur PT Mitsubishi Indonesia, terus buat PT Seijin ya, dan yang the best banget nih PT Belido Internasional. Terima kasih atas support yang luar biasa. Menginspirasi sekali hari ini. Aduh. Betul, saya jadi gimana ya? Jadi bengong gitu. Jadi pengen ngobrol terus sama Bang Aan. Siap. Tapi gimana ya? Waktunya terbatas. Terbatas. Nanti kita di balik layar kita ngobrol lebih lanjut. Oke, Sobat TV jangan lupa nanti ikuti akun Instagram Jaya Buana, SMK Jaya Buana, dan Facebooknya Jaya Buana. Jaya Buana. Silakan nanti ada nongol di bawah, di bawah. Nanti jangan lupa tuh. Untuk Sobat TV, terima kasih yang sudah menonton acara ini, dan jangan bosan-bosan, nanti kita akan ada lagi bersama orang-orang inspiratif di Kabupaten Tangerang aja dulu. Masih banyak sekali. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan apa tuh? Kalau ada kritik ataupun saran, silahkan di kolom komentar. Sama-sama Bang Adam, terima kasih banyak. Thank you banget. Terima kasih banyak. Aduh.